Assalamualaikum class. How are you today? Me? Alhamdulillah, I'm fine too. Thanks for asking me. Kelihatannya kelas kita agak sedikit kotor. Tolong, anak-anak Miss, check under your table, under your chair. If there is a trash, take it and put it into the buang itu ke tempat sampah ya. Oke, silakan. Oke, done class, sudah selesai. Oke, good job. Tolong dirapikan dulu meja dan kursinya dan kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, good. Class, before we start the lesson today, it's better to us to pray to Allah. For today, we want to lead the pray. Oke, Hasra. Oke, silakan. Okay, thanks for Hasra because lead the pray today. Class. First, I would like to take attendance list first. Hasra Fahira. Okay, good. Elma Fira Dahliani. Okay. Rahmat Nisha. Okay. Dani Fatimah. Okay. Iing Rahmawani. Okay. Messi Ramadhani. Okay. So all of you are present for today. Jadi kalian anak-anak semua hadir ya hari ini. Okay. Students, open your book on 26 page. Buka bukunya halaman 26. Okay, good. So today we are continue the lesson from last week. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. It's about grammar. Before I explain the material today, I wanna ask you about our material last week. Who still remember about our material last week? Okay, Gianni. What topic about our material last week? Apa topik kita minggu kemarin? Okay, good, Gianni. Jadi materi kita minggu lalu itu adalah tentang simple present. Materi kita minggu lalu adalah present continuous. So, siapa yang masih ingat apa itu present continuous? Okay, Ica, apa itu present continuous? Okay, good, Ica. Give applause to Ica, class. Okay, so present continuous is a sentence to explain an ongoing event. Jadi present continuous itu adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Untuk contoh, saya sedang makan. So in English we say I am eating. Untuk contoh lain, dia perempuan sedang membaca buku. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, she is reading a book. Class, do you get it? Okay, good, class. Jadi, I think all of you are understand about our material last week. So today we are going to new material about grammar. Our material today is about present perfect tense. Oke, nah jadi sambil Miss menjelaskan, catat ya poin-poin penting. Oke, kelas? Oke, so present perfect tense. Pernah dengar apa tentang tentang present perfect tense? Gak pernah dengar? Oke, so I will explain about present perfect tense. Jadi present perfect tense itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak jelas tentang keterangan waktunya. Jadi dalam penegasannya, dalam present perfect tense itu kuncinya itu adalah pada kejadian yang sudah selesai. Nah, di sini ada kata present yang artinya sekarang. Itu adalah bentuk waktunya. Kemudian ada perfect, artinya sempurna. Nah, jadi sempurna itu atau sudah dilakukan. Kemudian ada
kita masuk kepada function of present perfect tense. Okay. So the function of present perfect tense itu adalah aktivitas yang sudah atau belum dilakukan yang terjadi dengan waktu yang tidak jelas. Jadi waktunya itu tidak jelas atau tidak ada keterangan waktunya. Kemudian dalam present perfect tense itu ada yang namanya time signal. Nah, jadi time signalnya itu berupa ada ever, ada never, ada already, kemudian ada yet, ada just, ada still, and etc. Nah, jadi time signal dalam present perfect tense itu ada, yang pertama itu ada ever. Ever itu artinya pernah. Kemudian ada never. Never itu artinya tidak pernah. Kemudian ada already, sudah. Kemudian ada yet, belum. Kemudian ada just, baru saja dilakukan. Kemudian ada still, masih. Dan kemudian ada kata-kata yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada form atau bentuk dari present perfect tense. Bagaimana bentuknya? Jadi subject ditambah have atau has ditambah verb 3. Nah, jadi inilah bentuk dari rumus dari present perfect tense. Seperti subject ditambah have atau has, kemudian ditambah dengan verb 3. Intinya pada present perfect tense ini adalah pada verb 3. Dia tidak boleh memakai verb 2 atau verb 1, tapi dia harus memakai verb 3. Kata-kata have atau has harus diikuti dengan verb 3. So far so good class, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? No. Kita lanjut? Oke. So kita lanjut. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya harus kita perhatikan itu pada present perfect tense itu adalah subjeknya. Apa saja sih subjeknya pada tenses present perfect? Nah, subjeknya itu sama dengan subjek-subjek pada tenses yang lainnya, yaitu ada I, ada you, ada they, ada we, kemudian ada she, ada he, and the last one it. Nah, jadi subjeknya itu juga kita bagi dua karena di sini ada have dan has. Jadi bagaimana penggunaan dari have dan has ini itu tergantung kepada subjeknya. Untuk pemakaian have, subjek yang diikuti have itu adalah untuk subjek I, you, they, we. Ini menggunakan have. Kemudian bagaimana dengan has? Di sini kita harus menggunakan subjek she, he, and it. Jadi ini sudah rumus mutlak, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dijadikan Ayu Dewi itu has itu subjeknya Ayu Dewi, tapi Ayu Dewi itu harus diikuti oleh have, tidak boleh has. Oke kelas, sampai di sini paham? Kita lanjut. Oke, good. Kemudian untuk contoh verb 3-nya. Di sini Miss punya beberapa contoh verb 3. Ada studied. Kemudian the second is eaten. Kemudian ada played. Kemudian ada drunk. Ada got. Nah, di sini Miss punya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 verb 3. Kemudian kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama, misalkan saya sudah belajar. Dalam bahasa Indonesianya, saya sudah belajar. What we say in English? Ada yang bisa? Raise your hand. No one? Gak ada yang bisa. Masa gak ada yang bisa? Udah Miss kasih rumusnya. Oke. Miss kasih aja contoh dulu ya. So, misalnya saya sudah belajar. So, in English, we say it, I have studied.
Ini ini related with rumus kita tadi, with from before. Jadi di sini ada subjeknya I itu sebagai subjek, kemudian diikuti oleh have. Kenapa have? Karena have itu subjeknya adalah I, you, they, we. Dan di kalimat ini kita memakai I. Jadi itu harus diikuti oleh have, tidak boleh menggunakan has. I have studied. Nah, studied ini merupakan verb 3. Oke, I have studied. Saya sudah belajar. Kemudian, the other example. Misalnya kita menggunakan eaten, contoh yang kedua. Kita menggunakan subjek dari you lagi. Misalnya seperti ini. You have eaten. Kamu sudah makan. So, in English, we say it, you have eaten. You adalah subjek, kemudian diikuti oleh have, kemudian diikuti oleh verb 3. Kemudian, bagaimana dengan contoh dari has? Untuk has, kita menggunakan subjeknya she, he, and it. Nah, untuk contohnya, misalnya dalam bahasa Indonesia, dia perempuan sudah minum segelas air. What we say in English? Siapa yang bisa? Oke, Hasra, silakan. Oke, good Hasra, sorry. Good Hasra, give applause to Hasra. So, tadi Miss bilang dia perempuan sudah minum segelas air. Jadi Hasra bilang tadi she has drunk a glass of water. Yes or no? Betul apa tidak, kelas? Betul ya? Oke. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebut itu she has drunk a glass of water. Dia perempuan sudah minum segelas air. Nah, she ini sebagai subjek, kemudian diikuti oleh has, yang sudah pasti diikuti oleh has. Kemudian ada drunk, verb 3 dari drink, verb 3, kemudian diikuti oleh a glass. Itu adalah kata keterangan. Oke, kelas, sampai di sini paham? Oke, paham ya semua? Kita lanjut. Ini adalah bentuk dari kalimat positif dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris itu ada 3 kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif, dan yang ketiga itu adalah kalimat interrogatif. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk kalimat yang positifnya, positive sentence. What about the negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya bisa akan menjelaskannya. Kita ambil saja contohnya dari kalimat ini. Ini adalah untuk contoh kalimat negatifnya. Contoh yang pertama tadi, I have studied. Saya sudah belajar. Bagaimana dengan kalimat saya belum belajar? Siapa yang tahu? Kalian tahu? Oke, Miss jelaskan saja. Di sini I have studied. When we want to make the negative sentence, kita hanya perlu menambahkan not setelah kata have. Contohnya, I have not studied. Nah, saya belum belajar. I sebagai subjek, kemudian diikuti oleh have, kemudian ditambah dengan not sebagai tanda, itu adalah kalimat negatif. Kemudian diikuti oleh verb 3. Yaitu selalu diikuti oleh verb 3. Kemudian, contoh yang kedua, you have eaten. Kamu sudah makan. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Jadi kita hanya perlu menambah not sesudah have. You have not eaten. Nah, di sini you sebagai subjek, kemudian diikuti oleh have, kemudian diikuti oleh not, dan terakhir diikuti oleh verb 3. Oke, selanjutnya, ini sudah contoh yang kedua. Selanjutnya contoh yang ketiga tadi ada dia perempuan sudah meminum segelas air. Jadi ketika kita ingin membuatnya ke dalam kalimat negatif atau negative sentence, what we say in English? Siapa yang bisa? Raise your hand.
Oke, Lenny. Apa? Ya. Oke, good Lenny. Jadi tadi Lenny bilang kalau she has drunk a glass of water, kita jadikan ke dalam kalimat negatif, itu akan menjadi she has not drunk a glass of water. Yes or no, class? Betul apa tidak? Betul. Jadi betul ya. Jadi di sini ada she sebagai subjek diikuti oleh has, kemudian ada not sebagai tanda dia adalah kalimat negatif, kemudian diikuti oleh drunk sebagai verb 3 dan diikuti oleh predikat atau kalimat kata keterangan. Nah, di sini Miss sudah memberikan 3 contoh. Nah, apakah sampai di sini anak-anak Miss semua paham dengan materinya? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Tadi ada berapa kalimat dalam bahasa Inggris? Ada 3. Di sini ada kalimat pertama tadi yang sudah kita bahas, kalimat positif, sudah kita bahas kalimat negatif. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, bagaimana jika kalimat ini kita jadikan kepada kalimat tanya? Itu mudah, kita hanya perlu menarik have-nya ini ke depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, misalnya tadi I have studied. Kita buat aja you have eaten. Misalnya kamu sudah belajar. Kalau kita jadikan itu kepada kalimat interrogatif, maka dia akan jadi have-nya kita tarik ke depan, have, kemudian diikuti oleh subjek you, kemudian diikuti oleh verb 3 eaten. Nah, sudah jadi dia sebuah kalimat interrogatif. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya, she has drunk a glass of water. Bagaimana kalau kita menjadikannya itu kepada kalimat interrogatif? Siapa yang bisa? Raise your hand. Oke, Ica. Oke, good Ica. Pintar ya, nah Miss semua hari ini semuanya pada paham dengan materi yang Miss jelaskan. Oke, jadi ketika she has drunk a glass of water, ketika dia perempuan telah minum segelas air putih, kita jadikan kepada kalimat interrogatif, maka bunyinya akan seperti ini. Kita tarik has-nya ke depan, has, kemudian diikuti oleh subjek, she, kemudian diikuti oleh verb 3, drunk, dan diikuti oleh predikat atau kalimat kata keterangan. A glass of water. Apakah dia perempuan sudah minum segelas air? Has she drunk a glass of water? Nah, seperti itu ya, Kas. Jadi itulah materi kita mengenai present perfect tense. Sampai di sini paham? Oke, tentunya paham ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, Miss punya sebuah kalimat. Nanti siapa yang bisa tolong angkat tangannya ya. Misalnya kalimat Miss seperti ini dalam bahasa Indonesia. Kamu sudah pernah belajar tentang grammar? Who wants to try it? Say in English. Siapa yang mau mengatakan kalimat tersebut dalam bahasa Inggris? Oke, Nancy. Oke, apa bahasa Inggrisnya yang Miss katakan tadi? Oke, good Nancy. Give applause to Nancy. Tadi Miss bilang kamu sudah pernah belajar tentang grammar. So, in English we say it, you have ever studied about grammar. Kamu sudah pernah belajar tentang grammar. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Siapa yang bisa? Oke, siapa namanya? Elma. Oke, Elma. Bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Oke, good Elma, good job. Give applause to Elma. Oke, jadi bentuk negatifnya itu akan menjadi you haven't atau you have not, disingkat menjadi haven't. You haven't ever studied about grammar. Jadi kamu tidak pernah belajar tentang grammar. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Raise your hand. Oke, Iing. Apa bentuk kalimat interrogatifnya? Oke, good Iing. Jadi kalimat negatifnya itu kita tarik saja have-nya ke depan. Jadi, have you ever studied about grammar? Pernahkah kamu belajar tentang grammar?
Oke, jadi semuanya sudah paham ya dengan materi yang Miss berikan. Kemudian bagaimana dengan bentuk has? Miss punya sebuah kalimat nih. Misalnya, dia telah mendapatkan izin dari ibunya. Nah, ini temannya pengen keluar nih, pengen jalan-jalan dengan teman yang lain. Terus dia minta izin sama orang tuanya, sama ibunya. Jadi, temannya mengatakan dia sudah mendapatkan izin dari ibunya. What we say in English? Apa yang bisa? Oke, Hasra lagi ya. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, good, Hasra. She has got permission from her mother. Dia sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Subjek diikuti oleh has, diikuti oleh verb 3, kemudian diikuti oleh kata keterangan. Kemudian bagaimana bentuk negatifnya? Siapa yang bisa? Oke, Gianni. Apa bentuk negatif dari kalimat tadi? Hah? Oke, good, Gianni. Jadi tadi Gianni bilang she hasn't, atau singkatan dari has not, she hasn't got permission from her mother. Dia tidak mendapatkan izin dari ibunya. Tadi dia keluar, kemudian minta izin kepada ibunya, tapi dia nggak dapat izin. Jadi kita dapat mengatakannya she hasn't got permission from her mother. Kemudian bagaimana bentuk negatifnya? Kemudian bagaimana bentuk interrogatifnya? Ya, Ica lagi ya. Bagaimana Ica? Oke, good, Ica. Jadi bentuk negatifnya, misalnya kita nanya nih, dia udah dapat nggak izin dari orang tuanya? Gimana nih kita bilangnya dalam bahasa Inggris? Jadi kita tarik has-nya ke depan. Jadi bentuk kalimatnya itu, has she got permission from her mother? Apakah dia sudah mendapatkan izin dari orang tuanya? Oke, seperti itu ya. So far so good, class. Did you get it about our material? Oke, jadi semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini. Selanjutnya itu adalah Miss akan memberikan sebuah tugas nih untuk anak-anak Miss. So, for today, I would like to separate you for berapa ya? For group. Jadi hari ini Miss akan membagi kelas ini menjadi 4 grup. So, untuk pembagian grupnya itu Miss yang bagi atau kalian yang bagi? Miss aja ya supaya lebih adil. Nanti kalau kalian yang bagi itu per geng-gengnya, jadi nggak enak ketika belajarnya. Miss nggak suka ada di kelas ini yang punya geng-geng. So I would like to separate you into 4 group. Jadi lorong ini atau barisan yang ini menjadi kelompok pertama, grup yang kemudian baris kedua yang ini menjadi kelompok kedua, kemudian yang ini menjadi kelompok ketiga, and yang di sana menjadi kelompok keempat. Oke? Paham semuanya? Sekarang silahkan duduk per kelompok, buat aja lingkaran menjadi duduk per kelompok. Oke, silahkan. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? So, untuk tugas hari ini, you search 5 sentence about present perfect tense. Kemudian setiap kalimatnya itu, misalnya nomor 1, itu ada 3 kalimat. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatifnya. Jadi itu ada 5 kalimat, dikali 3, itu ada menjadi 15. Jadi tugasnya itu adalah 15 kalimat. Nanti kerjakan itu di kertas 1 lembar, cukup satu saja per kelompok. Nanti di submit in my travel. Jadi paham dengan tugasnya, membuat 5 kalimat dalam mengenai simple present tense. Kemudian setiap kalimatnya itu ada kalimat interrogatif, positif, dan negatif. Paham? Oke, paham ya semua. Miss berikan waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin, bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, kelas, silahkan dimulai. Well, class, time is over. Waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul tugasnya masing-masing per kelompok. Satu saja per kelompok. Silahkan dikumpul ke meja Miss. Silahkan. Oke, class. So, I think that's all our material for today because time is limited, karena waktu kita terbatas dan Miss rasa waktu kita sudah hampir habis, tinggal 5 menit lagi ya. So in 5 menit terakhir ini Miss akan menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelum Miss yang simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, ya, Ii. Oke, silakan Ii. Oke, Iing sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Give applause to Iing. Good job, Iing. So, untuk make sure you comprehend about our material today, Miss akan menyimpulkan kembali materi kita hari ini. Yaitu materi kita hari ini yaitu tentang present perfect tense, yaitu kalimat yang menyatakan
peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang tetapi masih ada kaitannya, dan tidak jelas keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu tidak jelas kapan, entah itu afternoon, entah itu this morning, entah itu yesterday, nggak ada keterangan waktunya. Cuma di sini dibekali dengan time signal, yaitu ada ever, never, already, yet, just, still, and etc. Kemudian ada rumusnya, subject ditambah have atau has, kemudian ada verb 3 diikuti oleh verb 3. Nah, jadi yang harus diperhatikan selanjutnya tentang subjeknya. Ketika kita menggunakan have, subjeknya itu I, you, they, we. Dan ketika kita menggunakan has, subjeknya itu she, he, it. Kemudian jangan dilupakan, verb yang kita gunakan pada present perfect tense itu adalah verb 3, tidak boleh verb yang lain. Oke, kelas, paham ya semua? Oke, untuk tugas di rumah, Miss minta masing-masing per individu membuat 10 kalimat 10 kalimat tentang present perfect tense. Itu ada kalimat positif negatifnya ya, jangan lupa. Jadi itu ada berapa kalimat? Ada 30 kalimat. Oke, boleh diangsur-angsur mulai nanti pulang sekolah. Diangsur-angsur dulu membuat tugasnya. Itu ada 30 kalimat, dikumpulkan minggu depan, di waktu pelajaran kita minggu depan. Oke, kelas, paham dengan tugasnya? Well, I think that's all our meeting for today. Jangan lupa kerjakan tugasnya.